Seni bela diri Godot dalam video di Sparbud Karawang menurut Bapak Ahmad Faturrohman alias Bapak S. Sejarah bela diri Godot, sebagaimana ajaran Karuhun, di mana asal mula Godot, Godot asal nati pangeran hingga roda zaman penjajahan Belanda, yaitu pasukan kita Mataram yang menyerang Batavia di tahun 62. Geraknya waktu pangeran hingga roda berburu di hutan, dia melihat dua monyet mandah lagi bertengkar saling dorong saling tarik. Akhirnya tidak ada yang kalah, nah dari situ oleh pangeran hingga roda diperhatikan. Ketemulah 4 jurus yang dilakukan monyet tersebut, yaitu terciptalah jurus yang dinamakan 1. Jurus gobagan, 2. Jurus tokecangan atau serokan, 3. Jurus susulan atau tepuk gabus, 4. Jurus kempitan, jurus tersebut yang dilihat dari gerak monyet mandah yang lagi bertengkar tersebut, tercipta 4 jurus, itulah awal mula pangeran hingga roda menciptakan jurus Godot. Istilah bela diri Godot, ada lagi istilah di Godot, karena suka memakai perlambang, lambangnya Godot, yaitu belut sakembu. Apa itu belut sakembu? Suatu permainan yang berbelit-belit, tetapi ada pemecahannya, di mana kehidupannya apa sih? Setiap manusia itu mempunyai urusan, persoalan, nah disitulah Allah memberikan jalan untuk memecahkan persoalannya, yang sabar, tawakal. Nah carilah jalan untuk memecahkan persoalan tersebut, maka sama dengan permainan Godot, permainan yang berbelit-belit, tetapi selalu ada jawabannya dalam permainan kehidupan. Silsilah bela diri Godot, selanjutnya kita buka silsilah. Kenapa dari zaman dahulu, dari zaman Belanda waktu pangeran hingga roda hidup sampai dengan sekarang masih ada ilmu Godot? Sebab ada nasab, silsilahnya kalau kita kejar prasasti atau situs itu tidak ada pangeran hingga roda. Cuma yang diketahui, kalau kita kejar dari prasasti atau situs itu tidak ada di mana pangeran hingga roda atau yang lainnya. Hanya yang diketahui oleh saya. Itu adalah kalau kejar situs yaitu adanya makam Baping Tasih. Nah ini silsilah dari pangeran hingga roda, yang pertama pangeran hingga roda mungkin, selanjutnya dijembarkan ditenarkan oleh Mayor Milin, diteruskan oleh Aki Laisem, diteruskan oleh Aki Cepot dijembar ke Una, dari Aki Cepot turun ke Aki Sadiah, dari Ki Sadiah turun ke Aki Kus, dari Ki Kus turun ke Ki Jawa, dari Ki Jawa turun ke Ki Kuneng, dari Ki Kuneng turun ke Ki Kaisin, dari Ki Kaisin turun ke Ki Apar. Dari Ki Apar turun ke Bapak Toib bin Jaki yang ada makamnya di Gombol Nangka, seterusnya ke Bapak Atang Priyatna anaknya Bapak Toib bin Jaki. Nah sekarang tidak tahu siapa yang meneruskan, karena masing-masing orang juga mempunyai pendapat masing-masing. Kamen Godot ini terkenal di Parakan. Kenapa sebabnya? Karena mula-mula Jembar sama Bapak Toib bin Jaki, tempatnya di Parakan, wilayah Karawang dekat Cikampek, sekitar Cikampek Bundaran Kota Baru, kebanyakan yang mengenalkan Godot itu. Saya yang ikut ngajembarkan ilmu karena mempunyai ilmunya, makanya membuat komunitas dalam bentuk perguruan. Walau belum resmi, tetapi kajembaran atau kelestarian ini ilmu atau gerakan harus meregenerasi, harus ada penerus-penerus lagi, maka saya berkewajiban untuk mendidik anak dalam pencak silat Godot. Apa itu Godot? Kalau kita ambil dari istilah Godot diambil dari kata godotan. Godotan itu apa? Yaitu bentuk gerak, gerakan yang menggergaji dua orang yang di atas dan di bawah. Makanya Godot itu saling memberi, yang menggergaji yang di atas menarik dan yang di bawah mendorong. Yang di bawah menarik, yang di atas mendorong. Makanya gerakannya seperti itu, tidak menggunakan tenaga dengan lawan. Jadi mendukung tenaga lawan atau memanfaatkan tenaga lawan. Nah itu namanya Godot, diambil dari nama godotan. Kalau makna dari Godot itu apa? Makanya saling memberi, maknanya kita harus saling membantu, saling mendukung, silih asa silih asus sesama manusia. Jiwanya Godot yaitu masket. Masket itu satu kata dari bahasa Sunda, yaitu pengkuan dengan sanubari. Masket apa sih? Yaitu bahasa pengakuan, mengaku sama saudara kita, mengaku sama guru kita, mengaku ke orang tua kita, mengaku ke Tuhannya, nah itulah bahasa masket. Filsafah bela diri Godot, filsafah ajaran filosofis yang tertera yaitu filsafah Godot yaitu Wedukna Rahayu. Gagahnya barokah, weduknya tidak perlu beradu, gagahnya tidak perlu bertengkar, barokah di dunia, barokah di akhirat, sakit perih jangan ketahuan, rasa malu jangan sampai dialami, mati jangan dari kabar orang lain. Makna dari Weduk Rahayu, apa itu weduk? Weduk itu kekuatan, kekuatan rahayu keselamatan, jadi kekuatan kita itu untuk keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Buat diri kita, ya buat keselamatan orang lain, disebutnya itu rahayu. Makanya Godot itu ilmu kerahayuan, teru gagah barokah. Gagah itu apa? Ya gagah itu gagah, hebat gagah, kuat kalau dari badan, kalau dari kehidupan dunia itu kaya, barokah itu bermanfaat, jadi kegagahan kita itu harus bermanfaat.
bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat bagi orang lain, harus bermanfaat. Jadi godot itu ilmu kerahayuan, kebarokahan, ilmu keselamatan, ilmu kemanfaatan. Ini jurus gobagan, maknanya gaobagan yaitu membantingkan posisi lawan orang lain kalau diibaratkan menangkap ikan itu ngubek, supaya ikan mabuk jadi hilang keseimbangan. Tokecang itu serokan, tutupan.